ke lantai dasar, terus jalan ke depan buat naik Gojek. Kan Gojek nggak boleh masuk. Kan Di close kan, semua akses. Nggak boleh, orang parkir pun nggak boleh kan. Asian Games nggak boleh masuk, nggak boleh ada yang boleh masuk, kecuali ada akses. Welcome to Street Talk. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Faris. Seperti biasa, kita kedatangan narasumber baru selalu. Dan hari ini kita udah kedatangan Kang Kris Mesa. Wih, tepuk tangan dulu dong. Welcome to dulu, Kang. Thank you. Aku enggak apa, Kang aja lah. Kang Ais ya? Bebas lah apa aja. Bebas lah ya. Apa? Kang Ais. Bebas. Udah ketahuan kan kalau udah manggil Kang tuh orang mana udah ketahuan dong. Asli mana? Bandung atau? Lahir Jakarta tapi basicnya Bandung semua sih dari awal. Oh, keluarga Bandung ya? Keluarga ya? Full Bandung lah bisa dibilang kan Bandung. Oke. Kang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Harus baik. Harus baik ya. Semuanya harus baik. Semuanya. Harus. Dengan keadaan pandemi seperti ini. Harus baik. Harus baik. Nah, sekarang Kang lagi WFH atau udah ini nih? Kerjaan. Sebenarnya kalau kerjaan proses tetap jalan karena cuma pembatasan aja sih. Cuma dari tetap dulu awal tetap ada, cuma memang pembatasan aja. Oke. Tapi memang sempat beberapa waktu juga memang dihentikan, juga ada beberapa pasti dihentikan karena berkaitan dengan kondisi itu kan. Yap. Tapi overall sampai saat ini semuanya dengan tingkat protokol yang sangat tinggi. Setiap hari di swab, setiap program di swab. Jadi kayaknya udah seminggu bisa 5 kali ya udah. Bisa 3 kali 5 kali udah rekor sih itu kayaknya. Rekor sih karena orangnya ganti-ganti, programnya ganti-ganti, artisnya ganti-ganti. Intinya biar nyaman semua aja sih, itu aja. Yang sabar ya hidungnya. Kamu udah pasrah ya. Kamu ditusuk terus. Oke, guys, teman-teman, bagi yang mungkin ada yang belum kenal Kang Ais nih. Jadi Kang Ais ini adalah salah satu atau satu-satunya salah satunya apa salah satu nih? Salah satu lah. Salah satu ya. Dulu kan ramean. Salah satu fotografer officialnya dari Net TV gitu. Nah, Kang, mungkin kita hari ini ngobrol-ngobrol santai aja. Siap. Bisa sambil sebat kan? Boleh ya. Boleh sambil sebat. Ini gue boleh. Ini boleh dong. Dulu. Disi ya? Disi. Mohon maaf nih masih putih. Absolut. Enggak. Saya non alkohol ya. Saya sehat aja deh. Sehat semua. Air putih. Wine gue. Oke, Kang. Paling kita berangkat dari mungkin dari sebelum Kang Ais jadi fotografer net ya. Gitu. Perjalanan mungkin dari kuliah di mana, proses sebelum masuk. Jadi sebelum ke net ya, wah lumayan capek sih. Lumayan panjang nih perjalanan. Nggak panjang sih, cuma capek aja sih ya. Kalau misalnya diruntun ya bener-bener capek, bener-bener ya apa ya, struggle udah pasti. Wah udah pastilah. Ya, momen-momen itu, momen-momen keseruan lah gue bilangnya sih. Keseruan dulu awalnya. Motret itu karena dulu basicnya adalah desain grafis, pernah ngambil kuliah di desain grafis dan saya juga magang di studio foto. Dulu magang di studio foto, kerja lah, jadi ya magang tapi rasa in-house lah. Iya, ngerasain. Dulu ada namanya Tricolor itu di BIP itu Bandung Indah Plaza, kalau tahu. Di Bandung Indah Plaza ada Tricolor namanya. Di situ ada studio foto itu magang di sana. Ya, di sana itu bukan foto, tapi desain grafis. Jadi saya rubah editor grafis yang ngerubah background foto gitu. Template background foto. Dari apa yang udah kita bikin template-nya, kita rubah. Jadi di foto ganti background foto, ganti background. Di situ akhirnya mikir juga, lah kalau cuma dari ngedit, ternyata kalau bisa sambil motret cuannya lebih gede. Bener. Versi maruknya gitu. Basic lah ya. Pasti pengen semua dicoba. Udah dari situ sempat dipinjemin kamera sama kantor juga, sama kantor waktu itu, studio untuk coba-coba. Terus ikut komunitas-komunitas. Dulu ada namanya DeviantArt. Oh, itu sempat masuk sana?
Kalau komunitas itu kan lebih ke kayak apa ya, platform digital gitu, tapi itu website kan. Dulu portal kan website, portal community gitu, namanya DeviantArt. Kan kalau ada event gitu baru join itu. Kenapa? Kalau ada event gitu baru join. Oh enggak. Kalau DeviantArt itu kayak link LinkedIn. Kayak gitu, kayak Facebook. Yes. Tapi kita profilnya adalah as a artis gitu. Nah, nanti di sana ada jurusannya. Lu artisnya apa? Vektor, desain, pure desain murni atau fotografi. Fotografi ntar dipecah lagi, ada portrait fotografi, human interest, landscape, bla 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 bla, banyak gitu lah. Banyak di situ ikut. Dan akhirnya ada komunitas foto, ada DeviantArt Bandung, ada Jakarta, macam-macam. Jakarta tuh mungkin dulu tuh ada Darius Manihurup tuh officialnya Trans dulu. Wendy, Aisyah mana itu base itu mereka kepecah jadi ya udah ntar jadi di sini, ada di industri ini, ada di sini. Ada yang di fashion, pure fashion, ada yang pure di broadcasting, jurnalis, ada yang di pure jurnalis, ada yang di produk. Kayak gitu sih. Jadi dulu seperti sekarang basicnya adalah kolaborasi gitu dulu. Nggak punya kamera sama sekali. Jadi ya udah ngumpul, pinjem dari situ. Dari situ udah nyoba, ya udah akhirnya belajar seru lah jadi ngambil cuan lah mulai dari situ, nyobain aja. Nah itu kalau misalnya dulu ngambil cuan dari fotografi, fotonya foto apa tuh? Dulu prewed ya. Prewed ya, dulu pernah dapet ya berapa? Lumayan lah, 150.000. Oh 150.000 dulu prewed. Sampai weddingnya juga atau nggak prewed? Dulu gue masih inget kalau mungkin orang nonton karyawan Giant gue fotoin prewed 150.000. Giant sih oke. 150.000. Itu di Bandung tuh. Karyawan ya. Karyawan di Giant di Bandung. Terus Kang bantuin. Ya udah nggak apa-apa deh. Dan kameranya gue nyewa waktu itu sama temen gue sendiri 25.000. 20.000? Ya karena temen kan. Gue cuma ada segini gitu. Ya udah pakai aja gitu. Tapi kan nggak enak ya. Istilah pakai aja tuh kayaknya nggak lah. Kan gue juga dapat sebagai orang. Gue dapat profesional, dapat budget profesional. Ya gue juga hire profesional. Tapi ya memang gue dapatnya segini. Karena kan gue akan nanti dipotong juga sama ongkos dan lain-lain. At least minimal gue bersih-bersih 75.000 udah oke lah. Oh gitu. Private tuh. Iya gitu. Nah sampai terus kenet. Sampai kenet bisa jadi. Jadi waktu ngelamar dulu tuh kebetulan kenal beberapa rekan yang akhirnya dari stasiun TV sebelumnya dan akhirnya invite saya untuk coba collab buat di event ini gitu ya, untuk in charge di event ini. Yang saya nggak tahu ternyata itu tuh eventnya adalah Agnes Make It Happen. Agnes Make It Happen, masih Agnes dulu kalau Agnes Make It Happen, dia konser berapa puluh tahunnya itu. Ternyata yang create adalah timnya Net. Oh, itu konser tunggal itu gitu. Kalau nggak salah programnya itu dijual buat dilepas di stasiun televisi ya. Oh, jadi ya, dari situ ternyata wah, Declare TV ternyata. Nggak tahu bercanda, nggak tahu nggak Declare TV. Ya udah nextnya coba deh. Tapi pas selanjutnya saya ambil grand launchingnya. Saya motret grand launchingnya, begitu itu ada tawaran, saya masih kontrak karena sebelumnya saya akhirnya main event. Saya 5 tahun, adalah sekitar 3-4 tahunan ngambil di IO, belajar jadi talent coordinator, belajar jadi sales, belajar jadi koordinator foto video, dokumentasi. Setiap kota yang itu rutinitasnya adalah weekly. Setiap minggu pindah kota. Pindah seluruh Indonesia kali berapa tahun gitu aja sih jadi sebelum masuk Net itu sempat di IO juga? Ya di IO tuh 4 tahun. Kita keliling, kita pegang waktu itu kita ada klien kita rokok, kita keliling berapa batch ya, 1 tahun tuh 2 kali kan, 1 tahun 2 kali, 1 kali jalan itu 3 bulanan. Misalnya Indonesia Timur, Indonesia Tengah, antar muter gitu. Enak. Dan setiap minggu bukan prime city itu second city. Oh, second city itu. Berarti ke kabupaten sini setiap minggu. Pindah. Oke. Cuman di situ akhirnya pas present di Net ya dapat basic dari IO-nya juga karena kita tahu ada sedikit pengetahuan yang bisa kita present gitu ya. Jadi basic produksi seperti ini, ranah produksi seperti ini.
Ya udah akhirnya masuk lah, join, alhamdulillah gitu. Oh, tapi berarti apply ya? Atau dapat benar tawaran gitu? Ya, kira-kira seperti itulah. Seperti itulah ya? Seperti itulah. Gitu. Berarti, ya kita nge-apply juga lah. Apply pasti, juga ya? Udah pasti apply. Ya. Karena nggak mungkin juga kalau. Bener. Ya lu ditawarin juga ada. Lu ditawarin juga kan pasti ada apply-nya. Jadi datang, kita apply. Bener. Ya kalau nggak sesuai ya nggak bisa ya, lah. Bukan jodohnya berarti. Fair lah. Jadi kalau misalnya enggak ya udah enggak gitu. Iya. Mau lu dapat rekomendasi gimana juga kalau memang nggak bisa ya nggak bisa. Yes. Okay. Berarti official maksudnya masuk net itu tahun? Sekitar 2014-an ya. 2014? Ya 2014-an itu official. Itu udah jadi maksudnya udah langsung fotografer ya? Iya kan ada probation ya? dulu. Dapat probation sekitar 3 bulanan lah. Oke. Waktu itu kita ada bertiga sih. Dulu ada bertiga, ada gua, ada saya, ada Widi, ada Rino. Terus beriringnya waktu berubah jadi saya sama Widi, terus berubah saya sama Gary. Ada Gary, terus saya sendiri. Sampai hari ini? Sampai hari ini sendiri. Sampai hari ini sendiri? Seru. Sendiri lah. Sendiri? Lebih ke posesif sih, gue nggak boleh ada yang ganti gitu. Nggak mau ada yang ganti gue. Nggak. Bukan, gue sendiri aja jadi aja ya. Sendiri. Memang yang lain udah resign gitu ya? Ya, yang lainnya resign. Jadi sisa gue sendiri, gue ditinggalin sama teman-teman gue. Oke. Gue ditinggalin, ya alhamdulillah mereka udah official masing-masing. Yes. Nah, pertama kali, ini pertanyaan lucu sih sebenarnya. Pertama kali Kang Ais merasakan pakai, Kang sambil ngerokok ya? Boleh ya. Sambil pertama kali menggunakan seragam net tuh rasanya apa sih? Karena gue ini kan lulus tahun 2019 Kang, baru kemarin kan. Nah di zaman 2018-17 itu teman-teman gue yang jurusan broadcasting itu pengen banget masuk net. Gila itu pakai seragam net itu kayak gila itu pride banget. Salah satunya pengen. Nah waktu itu Kang Ais gimana? Oh banget, sama ya. Kita punya maksudnya visual yang sama gitu nih. Oh ya pakai ini tuh kece lah gitu ya. Ya karena memang gue nggak tahu ya. Kayaknya udah dibuat seniat itu sedemikian rupa supaya looks-nya beda dari yang lain dan tetap kece gitu. Ya. Seru aja sih pakai itu tuh kayaknya keren ya. Keren banget. Walaupun itu cuma dipakai kan 2 hari, Rabu sama Kamis saja. Oh gitu. Kecuali tugas di studio atau event-event tertentu. Gitu. Jadi kalau sisanya sih pakai baju bebas. Casual biasa. Boleh. Kayak anak kampus biasa aja. Iya sih. Oh berarti kalau di event-event kalau lagi ada ini ada syuting itu harus pakai. Sama Rabu Kamis itu harus pakai. Oke. Tapi kalau misalnya sebagai official photographer, ngomongnya fotografer kan. Tapi job desk konkretnya tuh tolling lah, tolling. Tukang foto keliling. Tukang foto keliling. Sama aja lah. Basicnya apa ya? Dokumentasi standar lah. Oke. Itu setiap program? Kan sebenarnya ada banyak, ada program, ada activity, ada apa-apa. Maksudnya kan tiap perusahaan kan pasti ada itu ya. Entah itu ada eventnya HR kayak, ada eventnya PR kayak, atau apa. Itu standar lah, basic dokumentasi itu udah. Tapi selain itu kita juga buat kita ada treatment khusus untuk photoshootnya, eksklusif photoshootnya untuk berkaitan dengan promosinya, baik itu di digital platform atau di on air gitu. Di on air ya berarti untuk opening bumper kayak sebelum masuk program itu kan udah stillnya. Stillnya itu namanya opening bumper. Itu stillnya kita yang buat juga materinya. Kita siapkan semua materi yang bentuknya still itu pasti dari still foto. Oke, berarti gitu, makanya disebut still foto. Kang Ais itu still foto ya? Still foto. Berarti kalau yang video itu bukan ranah Kang Ais. Beda. Satu divisi cuma beda. Kalau saya divisinya adalah di art, kalau itu mungkin di teknik. Oke. Nah, kita supporting production. Nah, kan sekarang nih tinggal Kang Ais nih. Siap. Kang Ais. Cuma aku aku misalnya belum kebayang aja sih kalau misalnya dari beberapa program ada juga activity lain gitu di net. Itu apakah tidak maksudnya bentrok schedule sana sini? Sebenarnya bisa sih kalau kita memang jadi Naruto. Oh iya. Gitu. Tapi kan memang semua juga udah di teman-teman atau produser-produser atau semua kan udah memikirkan sedemikian rupa dan saya percaya itu.
berdasarkan dengan manpower yang ada, sistem yang ada, dan produksi yang ada. Jadi basically nggak mungkin lah semua dijadiin barang. Iya. Jarang lah dengan kondisi tahu-tahu ada ini, tahu-tahu ada ini barang. Pasti ada jedanya gitu. Oke. Pasti ada jedanya. Pasti ada tangan sendiri gitu. Ya kalau memang harus semuanya di cover ya semuanya di cover. Selagi kita mampu ya, selagi saya mampu, saya personal saya akan profesional. Iya. Tapi kalau saya nggak bisa pasti saya akan bilang. Yes. Alasannya kenapa? Ya pasti kita akan kasih alasan yang logiknya. Ya. Kalau misalnya tepat bersamaan, tapi waktunya jaraknya jauh, ya nggak mungkin bisa. Iya, benar. Setuju. Iya, si tahu-tahu dulu pernah waktu masih belajar, waktu masih probation dan ngetes traffic, syuting 1 di Bintaro, Toha. Syuting 1 di Bintaro, Toha, bener. 1 lagi di Taman Mini. Wah, ujung-ujung. Waktunya bareng live. Jadi tapping di sana jam 5, live ini talk show jam 7, itu kejar-kejaran. Nah, itu gimana itu? Ya nyobain aja. Di sini saat ke sana, balik lagi set ke sini. Wah, gitu. Bolak-balik kayak gitu. Ya, nyobain. Waktu itu sebenarnya masih ada 2 orang. Waktu itu ada 2 orang. Cuma saya lagi coba trafficnya. Ternyata kalau kayak gitu tuh dengan sistem seperti itu nggak bakal kuat. Nggak bakal kuat ya? Ya karena pembagian sistemnya walaupun bisa dipastikan, tapi akhirnya nggak bakal maksimal untuk akhirnya kedepannya tuh kayaknya nggak bakal maksimal untuk manpowernya. Iya. Nah tadi kita sempat ngobrol-ngobrol. Tadi udah ngobrol seru banget. Gimana? Nah, karena kayak Aing sih pernah punya pengalaman. Waktu itu lagi moto ulang tahun net ya. Iya. itu gimana tuh? Itu awal-awal kan? Ini masih awal-awal nih yang sebagai satu sisi. Ya itu sebenarnya ada pepatah kan apa? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya. Jadi ya kita memang harus blend kan. Udah pasti harus blend dengan apa? Environment atau dengan lingkungan sekitarnya. Ya waktu itu memang kesalahan saya ya menurut saya bodoh aja dan saya tidak mempelajari. Terlalu antusias tinggi. Nah, udah pasti. Lu masuk perusahaan yang lu impikan, ya, setuju. Lu akan segala upaya lu akan keluarkan, sudah pasti. Sudah pasti. All out lah gitu. Iya. Beda tipis ya, all out sama overacting beda tipis. Mungkin gue kayaknya dulu lebih kayak overacting kali ya, mungkin ya, karena gue nggak tahu apa yang gue injek. Dan gue nggak pernah gitu, gue biasa mobile yang weekly eventnya tuh cuma ya oke lah, rigging berapa meter ya oke. Event itu kita masuk big show tapi kayaknya ini terlalu big very big show gitu. Jadi yang harusnya cuma rigging, gawangan, 1 set gitu, ini sound, ini level, di net tuh udah gini gitu ya. Jadi bayangin aja lu ketemu yang cuma kotak, terus tahu ketemu yang gini, terus gini gitu ya. Jadi pas lu jalan lu kecemplung. Jadi satu sisi ya lu bodoh. Kenapa gue bilang gue bodoh? Itu benar-benar jatuh. Gue jatuh. Gue bilang gue bodoh karena ya lu as official lu harus tahu. Lu dipinjaknya tuh medannya seperti apa. Lu harus tahu. Yang akhirnya kedepannya lu harus berkoordinasi. Lu harus tahu sama di mana tempat lu tuh batasannya mana yang ringkih, mana yang enggak, mana yang lu harus aware lebih efek. Lebih gila lagi sama yang lu masih bisa gerak bebas gitu. Ya udah dari situ, ya akhirnya di situ gue saking bodohnya gue jatuh itu 2 meter. 2 meter nih ya setnya 2 meter, gue jalan gue motret masih kamera gini, cemplung jatuh. Plong, dak. Kaki gue ya lumayan hancur lah kanan ini. Pokoknya basicnya ini gue hitam semua aja lah kaki kanan. Itu parah banget. Tapi udah pas di situ jatuh, tangan gue udah di atas, mesti nyelamatin kamera. Oh, oke. Iya, karena gue pikir, anjir gue belum punya kamera. Gue belum punya kamera, saat itu gue gak punya kamera yang proper seperti itu. Terus gue masih probation, bayangin aja lu baru masuk, gaji belum full, terus lu harus gantiin kamera. Kan gila ya. Iya, betul. Ya nangis sih, bener-bener nangis sih kalau bener-bener nyampe kayak gitu. Jadi at least ya udah gue korbanin badan gue, tapi kamera aman. Itu udah insting. Karena udah insting sih, itu benar-benar insting karena tangan gue di atas dan semua yang ngelametin gue tuh, anjir kamera masih di atas dan itu nggak kenapa-napa, sama sekali nggak kenapa-napa itu kameranya, kuat banget. Udah gue dibawa ke rumah sakit, jangan lu tugas katanya. Karena itu masih rehearsal hari pertama, karena total tuh ada 3 harian gitu rehearsal. Iya.
Tapi hari H gue tugas. Ah, ya gue tugas. Maksain diri atau pasti maksain diri ya? Kayaknya sih lebih ke itu tadi ya, overacting tadi Overacting ya. gitu ya? Karena gue pengen banget gitu motret. Dulu tuh siapa ya? Demi Lovato. Nah tuh. Gila yang buat red set ini tuh kayaknya impian orang-orang yang pengen motret event gitu ya. Motret event atau stage. Itu kaki gue hancur, gue foto. Beresnya gue dimarahin. Wah, ya harusnya kan nggak kayak gitu. Iya. Ya, tapi gue pengen. Ya sebagai satu sisi gue profesional karena gue pengen menyelesaikan pekerjaan gue. Satu sisi walaupun memang ada tim satu lagi, tapi kan dia akan kasihan keteteran pasti. Ya berarti lu bayangin aja treatment 1, 2 dia akan bolak-balik. Belum ke depan, ke samping, ke depan, belakang, belum ambil behind the scene, FOH segala macam. Itu akan PR banget sih. Gitu. Makanya dari next-nya gue belajar kalau kita motret event, motret stage atau apa, ya kita pelajari dulu. Lahan kita, lapak kita, stage-nya kita pelajarin, treatment-nya kita pelajarin. Blockingnya gak sih? Ya, terus yang pertama nomor 1 adalah safety. Safety-nya? Iya, safety-nya udah. Sisanya lu mau overacting kayak gimana, serah lu. Oke, tapi itu kalau kita ngomong misalnya foto event lah, mau itu event di Sains TV atau yang lain. Itu hal yang pertama yang harus di concern tuh masalah blocking, pengambilan gambar atau apa, Bang? Ya itu, yang pertama udah pasti safety-nya kan? Safety-nya, oke. Semua udah nomor 1 safety. Kayaknya semua sepakat bahwa lu ambil apapun, lu syuting apapun, lu mau melakukan kegiatan apapun, safety. Safety. Yang kedua adalah blockingan udah pasti. Kenapa? Karena kita nggak bekerja sendiri. Bukan berarti kita pengen dapat bagus. Beda loh. Blockingan buat dapat bagus sama blockingan untuk kerjasama. Beda. Karena apa? Kita itu melibatkan banyak orang. Melibatkan banyak tim yang udah bekerja di situ. At least misalnya aja blockingan kamera video, kamera sistem itu kan ada berapa titik ya, mungkin ada 10 titik atau banyak banget yang kita harus tahu positioningnya dan kita nggak bisa cross itu. Jadi gimana caranya lu dapat positif? Nah akhirnya tadi blockingan untuk hasil. Yang kedua blockingan untuk hasil ya berarti lu akan memanfaatkan blockingan yang mana dengan hasil yang bisa maksimal gitu. At least misalnya kalau gue cuma bisa di sebelah sini, ya udah gue kasih wide. Gue bisa di sini, gue kasih close gitu. I see. Itu aja sih. Itu untuk bikin apa namanya? Menyiasatinya seperti itu supaya kerjasama tim tetap dapat, on air-nya tetap bagus, dokumentasi tetap ada dan bagus. Nah selain dari yang jatuh tadi, cuma itu pengalaman yang nggak akan dilupain sih, Mak. Ai sih udah sampai ya pelajaran ya kan. Nah after itu ada lagi kan? Yang paling berkesan tuh fotoin siapa deh di waktu itu? Sebenarnya nih kalau menurut gua untuk net itu semua berkesan A sampai Z. Karena apa? Semua tuh di treatment secara khusus kan. Kita mikirin tuh nggak kayak asal bikin kue, nggak asal bikin itu. Setuju. Saya nggak tahu kalau teman-teman setuju atau enggaknya. Cuma menurut saya seperti itu. Kita udah sangat well prepare untuk semua aspeknya. Dari visualnya, blockingnya, artisnya, treatmentnya, kontennya itu udah saya respect lah sama teman-teman semua yang prepare gitu. Ya jadi menurut saya ya setiap momen yang di net itu ya memang berharga banget gitu untuk saya foto. Cuma kalau misalnya yang paling ya pertama paling ya Hoodnet ya, Indonesia yang Size Award itu udah pasti dari Red Launching, Net 1, Net 2, Net 3, 4, 5 itu udah berkesan karena apa? Ya kita akan selalu kangen sama preparation-nya. Itu persiapannya. Itu berapa lama Kang? Lumayan sih ya. Setahu seperjalanan saya sekitar 3-4 hari minimal itu udah persiapan untuk di floor-nya ya. Kalau untuk loading-nya ya lumayan lah bisa mungkin semingguan lah mungkin ya. Dari proses pembuatan setnya segala macamnya. Tapi ya di situ sih keseruan menikmati proses. Setnya dari nol jadi terus akhirnya artisnya siapa ya? Jadi semua tuh kayak pas tiap tahun tuh si ini gitu. Jadi si ini gitu. Pas bikin mashup-nya, mashup si videonya, teaser-teasernya itu seru aja sih. Ntar bakal materi sini treatmentnya apa ya? Special effect-nya apa aja?
grafisnya seperti apa, setnya kayak gimana. Iya. Gitu. Pasti startup beda ini setnya. Iya pasti berbeda. Pasti berbeda sih. Okay. Nah, kalau Kang Ais kan waktu itu pernah bilang kalau misalnya sebelum di net itu pernah moto wedding, pre-wed tadi. Nah, kalau misalnya aku tanya perbedaan ketika sebagai fotografer net ini kan official nih, itu diproduksi secara maksudnya udah profesional gitu, ya kan? Perbedaan sama foto di yang lain itu apa sih, Kang? Sebenarnya sih semua basicnya sama karena melibatkan professional manpower ya. Oke. Cuma tinggal skalanya aja sih. Ketika skalanya masih kecil ya akhirnya akan double job. Skalanya udah besar akan memecah pembagian kerjaan. Pekerjaan itu ya? Itu aja sih. Tapi at least ya semuanya memang harus profesional gitu. Udah pasti. Kalau misalnya capeknya, semua juga capek, namanya juga nyari duit ya. Kalau nggak capek, kayak nyari duit. Kalau nggak mau capek jadi klien ya. Tapi itu klien juga capek, nyari duit juga kan, ngeluarin duit. Capek marah-marah juga udah pasti, capek revisi juga udah pasti. Iya. Semuanya seru sih. Oke. Nah, Kang Ais juga ini cerita menarik nih. Kang Ais juga foto waktu itu Asian Games ya? Ya, alhamdulillah dapat kesempatan waktu itu sama Mas Tama sama semua rekan-rekan untuk cover foto untuk Asian Games. Oke. Terutama waktu pas ini yang behind the scene saya bikin pas opening. Pas Pak Presiden loncat itu. Yang motor gitu. Yang motor dapat, terus kita bikin preparation, itu seru banget sih. Wah itu seru sih, itu kayaknya itu udah bakal nyampe anak cucu bakal gue ceritain terus sih. Iya sih. Ada. Itu Mas Tama floor director-nya sih? Bukan? Art director. Art director ya? Kreatif director. Kreatif director ya. Jadi aku lihat di video produksinya ada kan kayak di YouTube ya, di net ya. Itu sibuk banget kan Mas Tama. Itu memang maksudnya sibuk itu ya pas preparation Asian Games. Sebenarnya sih kalau menurut saya ya memang semua udah harus sibuk. Ya terlepas itu net atau Asian Games atau siapapun itu, tapi ketika memang udah dikasih tanggung jawab itu, kayaknya orang itu udah pasti akan sibuk. Kalau nggak sibuk itu agak aneh sih. Iya. Menurut saya. Cuma yang saya respect ya adalah ya karena dia memang turun di lapangan terus kan. Jadi dan tidak pelit ilmu juga dan selalu memacu kita supaya lu harus lebih bagus, lu kasih yang best aja pokoknya. Kasih yang best lah ya, ibaratnya lu mau yang catchy lah, yang lu masa sih kayak gitu doang gitu. Selalu kayak gitu, jadi selalu mengeksplor itu. Itu makanya tadi yang berkesan ya salah satunya akhirnya setelah pas dari net ya gue Asian Games, alhamdulillah ya dapat kesempatan buat foto yang behind the scene itu, dan saya dapat foto Bapak Presiden waktu itu, Presiden Pak Jokowi. Ya alhamdulillah dapat tanda tangannya juga, alhamdulillah banget. Itu alhamdulillah banget ya. Ya udah itulah best story lah. Maksudnya itu cuma tinggi sih. Cuma waktu itu cuma saya juga kan, karena waktu itu sedang pembuatan video juga dan momennya itu dinaikin. Dan rame gitu ya pas mau naikin, antar dulu deh, tahan dulu gitu. Itu karena pas udah gitu kan viralnya adalah rame kan, masalah stuntman atau apa gitu. Jadi kayaknya nggak etis aja kalau gue naikin dengan apa konten yang sama, dan sedangkan itu masih menjadi sebuah pro kontra atau menjadi satu materi pembincangan yang lumayan gimana gitu ya. Iya maksudnya itu aja sih, etika aja sih, lebih ke etika aja. Jadi kita tahu kapan kita bisa naik, kapan enggak, walaupun kita official. Iya itu perlu itu sih lebih ke attitude aja. Ya maksudnya etika sih, ketika kita di net juga, ya di broadcast terutama, karena kan ada tapping, ada live. Ya kalau tapping ya lu nggak naikin lah, ngapain lu naikin sih foto buat tapping kan? Itu kan berarti kan orang udah, nanti lu kasih spoiler. Iya benar. Iya gitu. Bukan berarti duluan naik, gua pengen naik dulu. Ya nggak kayak gitu. Etikanya sih nggak kayak gitu. Banyaknya sih seperti itu ya. Orang datang, tato syuting, tato joget, tato gue duluan naik. Iya udah naik dulu. Terus kenapa? Tadi ini kan belum tayang. Iya, masa lu si Inet aja belum tayang, masa lu udah mau tayang? Iya kan, walaupun lu punya fotonya, walaupun lu yang motretnya, walaupun lu officialnya, tapi etikanya kan nggak kayak gitu. Udah ada sistemnya yang kita bangun. Ya mereka juga udah dapat mikir, baik itu produser digital, baik itu produser program, ya masih udah dipikirin, timeline-nya akan seperti ini. Ya
Ya ikutin aja sih timelinenya. Terus buat apa juga fungsinya kalau kita spoiler juga? Lu show off cuy. Ya. Itu jatuhnya tadi lu overacting. Kayak gitu lu show off nih bisa duluan. Ya bukan kayak gitu. Enggak etika aja sih. Tapi itu cukup ramai sih yang pro kontra yang stuntman. Ya maksud gua lu logika aja masa ya. Pak Jokowi yang ini, maksud gue hal yang nggak perlu di pro kontrain gak sih? Sebenarnya lucu sih. Lucu itu. Asli. Nah, ya, ya tapi kan bebas juga ya. Bebas, orang kan berpendapat juga bebas. Demokrasi cuy. Yes, bebas. Nah, di saat Asian Games itu foto cabang olahraga nggak? Enggak, saya khusus waktu itu tuh seremoni opening sama closing. Opening sama closing ya? Karena kan setelah dari situ ada preparation ya. Oh iya. Semuanya banyak preparation, dari preparation closing, preparation opening itu kan panjang banget. A sampai Z-nya itu ya, panjang banget, sepanjang-panjangnya. Dan semua diproduksi langsung di dalam GBK kan, baik itu propertinya, baik itu semuanya itu A sampai Z di dalam GBK. Benar-benar. Itu seru sih. Dari lari-lari, lagi rehearsal lari-lari ke lantai 5 paling atas FOH. Ini pulang nih rehearsal jam 12 malam, turun ke lantai dasar, terus jalan ke depan buat naik Gojek, kan Gojek nggak boleh masuk. Kan di-close kan semua akses. Nggak boleh orang parkir kan nggak boleh kan. Asian Games nggak boleh masuk, nggak boleh ada yang boleh masuk, kecuali ada akses. Yes. Saya nggak bawa mobil, saya keluar, pesan Gojek di depan pintu 10. Pintu duluan, jauh banget kan? Lumayan. Mau cek lagi di lokasi, mau cek sama foto segala macam, lari lagi saya. Masuk balik lagi gitu? Lari sekencang-kencangnya, saya minta tolong satpam, Pak, mohon maaf, dalam. Mau cek lagi, ambil lagi. Foto lagi dah ke gunung. Foto lagi dah. Iya, seru. Asli. Seru. Karena saya punya foto gunung kosong, saya punya. Semuanya nggak ada, tuh kosong nggak ada. Punya, seru. Oke. Segila itu sih. Segila itu ya memang ya pas. Capek gila sih. Parah itu. Capek kan nggak ada lift ya GBK. ada lift, tapi kan buat presiden liftnya. Iya, bukan buat gue juga tukang foto keliling ya kali loh. Udah mas rolling. Iya. Pas hari H aksesnya berubah. Ya seru lah. Oh iya itu ada yang pasti berubah. Akses kan udah pasti. Iya, enggak maksudku set ada yang berubah gak sih waktu itu? Set enggak. Enggak ada ya? Tapi setahu saya kalau dulu tuh dari asalnya gunung kecil jadi gunung besar. Iya kayaknya pas aku lihat di videonya ya. Enggak, kalau gunung kalau pas dari opening ke closing ya akan di take out kan gunungnya. Udah nggak ada. Gitu aja sih. Nah, kalau misalnya ngomongin seorang fotografer kayaknya nggak sah kalau misalnya kita ngomong gearnya. Kameranya. Kayaknya seklasik itu ya. Seklasik pertanyaan itu. Seklasik itu kayaknya. Cuma ini kayaknya pertanyaan wajib. Siap. Sekarang lagi pakai apa kan? Sekarang Fuji. Dari awal tuh Fuji dari X Pro 2, X1, X Pro 3, GFX. Sekarang GFX. Tergantung kebutuhannya. Iya. Kalau misalnya official kayak buat kayak kemarin ada Indonesian Next Top Model, kita bikin juga untuk materi-materi photoshootnya. Itu butuh yang medium format, GFX medium format. Terus ada X Pro 3 gitu, itu untuk kita daily-nya juga kita pakai. Yap. Lebih compact, lebih kecil, lebih simple, keren juga, fashionable juga, klasik retro gitu ya. Iya. Terus itu sih range-nya lens range-nya 1655 sama 50-140. 50 atau 40. Kalau fix-nya 35, 52. Oke, berarti kalau mau bicara misalnya bicara lensa itu kita ngobrol tentang sesuai kebutuhan aja kan? Kebutuhan, semua juga kebutuhan sih. Oke, tapi kalau misalnya foto stage gitu, foto event itu maksudnya butuh effort. Butuh effort udah pasti, butuh aperture yang besar atau maksudnya hal yang harus diperhatiin tuh. Tergantung juga kan, karena itu kan ini technically ya. Maksudnya ini lebih ke teknis ya. Kalau butuh bokeh, ya lu mau foto apa dulu? Potret ya oke ya. Kalau untuk set lu terus dibokehin, kayaknya set dengan semua detail yang ada, kalau lu bokehin kayaknya agak aneh ya. Aneh. Kan yang lu jual semua. Intinya jadi kalau lu buat event, itu yang dikeluarin duit apa aja, ya lu jepret gitu kan. Kalau sebagai dokumentasi ya.
gue keluarin duit segini penyelenggara event. Ya lu dokumentasiin apa yang duit gue keluar dulu deh. itu. Serahnya lu mau banyak gaya kayak gimana serah lu. Lu mau show off gimana? Bebas. Serah lah mau kayak gimana. Tapi basicnya yang dikeluarin duit dulu itu dipoto. Jadi misalnya setnya, kemegahan setnya, kemegahan grafisnya, kemegahan grafisnya, setnya, propertinya, special effect-nya, treatment-nya, artisnya, bla bla bla-nya. Lu dokumentasi dulu basicnya. Oke. Basic itu dalam artian ya ini propernya, lu batasan proper lu segini, sisanya lu explore lah. Lu mau pakai akhirnya mau pakai lu mau gaya-gayaan mau pakai bintang kayak mau pakai apa terserah lu itu. Lu bener kan? Bener. Ya kan sekarang kalau lu blurin kayak gitu yang gua keluarin duit nggak kelihatan kan? Berarti lu sebagai fotografer artisnya doang. Kalau lu sebagai penyelenggara kan gua butuh keseluruhannya. Kalau lu cuma maksain cuma pengen bokeh dengan lu F-nya 1 atau mau pakai Noctilux gitu 09 emak. Ya kelar sih maksud gua sorry bukannya apa-apa. Ya akhirnya kelar karena yang lu present bukan itu. Kecuali lu jadi fotografer official artist. Ya udah lu stage X aja. Tapi itu kan tetap perlu white-nya. Tetap lu juga nggak lu bokehin juga kan? Iya enggak. Ya itu. Ya, makanya balik lagi ya semua basicnya kalau sesuai kebutuhan. Ya itu yang lu prioritaskan dulu sih gitu. Kalau masalah jarak, ya kalau memang lu nggak ada range-nya, kamera range yang cukup, ya lu maju. Kalau misalnya lu cuma punya yang close, ya lu mundur. Sesimpel itu. Sesimpel itu ya. Oke. Nah makanya tugas berarti kalau misalnya punya ada project atau apapun, itu di fulfill dulu kebutuhannya, baru lu bisa explore yang lain-lain ya Kang ya. Gitu ya, asal pokoknya klien senang gitu. Kecuali balik lagi kalau emang lu ada rezeki yang lebih, ya lu punya semua, itu nggak ada salah. Iya, bener. Balik lagi. Itu beda. Itu maksudnya itu beda. Beda. Ya kalau lu ada rezeki semua, ya berarti alhamdulillah. Gitu. Amin. Gitu. Oke. Nah, saya ngomong tentang, coba kita ke broadcasting nih. Lebih ke broadcasting ya. Soalnya kalau misalnya ngobrol kamera, pasti udah klasik itu Kang ya, pertanyaan itu aja pasti ya. Kalau kamera ya, gitu. Gear apa kayak gitu ya. Nah kalau misalnya di dunia broadcasting nih Kang, itu Kang Ai sendiri memang dari dulu udah gue tertarik pengen di sini atau memang secara kebetulan aja masuk ke net? Gue tuh seneng explore kan ya dari zaman dulu. Nggak tahu emang gue seneng aja art gitu, seneng explore. Dan ternyata waktu pas di dunia I.O. ternyata nggak sesimpel itu. Pas di dunia I.O. Pas di TV lebih nggak simpel. Elemennya lebih banyak. Benar. Dan itu maksudnya jadi ya alhamdulillahnya karena gue akhirnya dikelilingi sama teman-teman yang hebat, teman-teman yang kreatif, teman-teman yang effortnya gila. Ya menurut gue gila lah semua karena kerjanya tuh udah gila-gilaan dia semuanya dari misalnya kalau yang single dia akhirnya pagi sampai pagi gitu. Yang punya keluarga dia ninggalin keluarganya. Ya menurut gue itu effortnya selain dari pribadinya, dia effort juga untuk mengeksplor pekerjaannya. Dan dia profesional gitu. Jadi banyak poin yang bisa gue belajar. Dari audio gue bisa belajar. Sama tim audio arranger, sama tim audio post pro gue bisa belajar. Sama tim lighting gue bisa belajar. Akhirnya kita sering janjian, kita explore lighting ini, gue minta capture dong lighting ini. Oke, pas rehearsal, ini udah ya 1, 2, 3 lighting ini, poin-poinnya yang gue ambil dulu capture. Minimal gue udah ada dokumentasi basic kosong dengan lighting yang udah proper. Gue belajar juga, terus dari kameramen gue belajar juga cara ngelihat cara dia movingnya ke sini. Ternyata kalau pakai slider kayak gini, kalau pakai Jimmy Jeep kayak gini, kalau pakai Steadicam kayak gini, gitu maksudnya bisa belajar juga dari tim audio juga, dari tim lighting, semua director, control room, akhirnya semua dari hulu ke hilirnya gue belajar gitu. Maksudnya gue belajar ya gue bukan curi ilmu, gue sharing aja karena gue pengen tahu kan, supaya tidak menghambat ketika proses dan akhirnya gue mengganggu itu udah agak bahaya. Minimal kita tahu aja sih. Itu penting sih. Ketika aku juga sebelumnya pernah kerja di event juga Kang. Jadi sangat amat penting kalau kita kerja sama tim tuh lo harus tahu job desk teman-teman lo sendiri masing-masing. Jadi jangan tahu job desk sendiri. Nanti ya misalnya ada video, ada foto nih, hal kecil aja gitu. Terus kalau misalnya lo nggak tahu spot dia di mana, ini dia di mana, tuh bisa bentrok sesimpel itu gitu. Jadi apapun harus tahu job desk tim lo masing-masing. Sama satu sih,
poinnya. Ini kata bos gua, ya, yang nggak ada yang lebih penting sih, semuanya penting. Ya. Semua bagian itu penting. Lu nggak ada OB, lu nggak ada delivery makanan, minum. Lu nggak delivery kesehatan, lu nggak ada. Semua unitnya itu penting di proses produksi. Jadi nggak ada yang merasa gue lebih spesial, itu nggak ada sih. Jadi semuanya berkolaborasi dengan baik sih. Yes, semua ini itu penting, semua divisi penting. Jadi tidak ada yang sebelah mata gitu, cuy. Tidak boleh gitu. sih. Ntar lo jadinya kayak apa ya? Songong aja. Asli. Nah, menurut Kang Ais sendiri nih, kalau misalnya industri fotografi zaman sekarang nih, itu menurut perspektif Kang Ais gimana? Sekarang? Yes. Harusnya lebih mudah daripada industri zaman dulu. Karena setuju. Karena prosesnya sudah disupport dengan teknologi. Ya. Jadi transformasi from konvensional to digitalnya, dari analog to digitalnya, itu udah benar-benar signifikan, kan? Bagus perubahannya, dan hasilnya ya sosok lah kan. Berarti masih bisa bukan masih bisa, dan memang bisa dipertanggungjawabkan hasilnya juga, baik itu konvensional atau digital, dan lebih cepat udah pasti. Pasti. Kalau mau transfer ini nggak usah lu pindah-pindah memori lagi, udah ada. Jadi sekarang itu slotnya, poinnya lebih banyak yang bisa dijual, lebih banyak yang bisa dieksplor, lebih banyak yang bisa dikolaborasikan sama semua teman-teman. Yes, setuju. Karena sekarang tuh waktunya bukan untuk kompetisi, tapi kita mari berkolaborasi. Betul. Nah, mungkin terakhir Kang. Siap. Tips nih. Tips and trick atau apapun itu untuk teman-teman yang baru mau terjun ke dunia fotografi. Fotografi apa nih? Apapun itu. Atau apapun itu. Ya. Produksi yang termasuk gue. Siap. Apapun itu ya. Kalau apapun itu, basicnya pertama nggak usah terlalu mendewakan alat. Yes. Itu nomor satu. Jadi nggak usah minder juga kalau nggak punya alat. Banyakin teman itu lebih oke. Ya, koneksi. Banyakin teman lebih oke. Penting banget. Tapi tetap tanggung jawab ya, maksudnya ya dalam artian kan berarti lu minjem kan gitu ya, atau lu sharing kan gitu. Lu tetap bertanggung jawab. Intinya profesional aja. Jadi sebelum lu pakai, lu benar-benar pelajari dulu, karena sekarang scope-nya juga udah luas. Lu bisa cari di mana aja. Digital juga luas. Lu nggak tahu alat ini, lu tinggal explore cara pakainya, dan jangan tahu-tahu lu pinjem atau lu sharing. Lu nggak ngerti apa-apa. Dan akhirnya itu malah jadi rusak. Gitu. Jadi lu exploring, kolaborasi, kolaborasi. Itu nomor satu. Yang kedua, kalau lu memang senang motret stage atau lu motret event, ya pertama yang tadi, supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, nomor satu adalah safety. Lu tahu scope-nya seperti apa, area kerja lu, itu satu. Yang kedua, aware sama rekan kerja, itu udah pasti. Profesional sama semuanya, dan tidak ada yang lebih penting gitu. Lu bilang, ini foto lebih penting, gimana? Nggak ada juga. Ada bagiannya lah, semua juga ada waktunya. Karena mereka atau semua event pasti sudah di-arrange dengan sebaik-baiknya. Gitu. Setuju. Nah, itu yang poin pertama tuh gue setuju banget. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang lu lagi punya only smartphone, ya udah pergunakan itu dengan baik aja gitu. Kalau mau coba punya teman nih, maksudnya ya udah coba tanya-tanya aja, jangan kulik-kulik sendiri, ntar teknisnya kan masih sama kan? Iya, masih sama teknis. Kalau smartphone juga kan ada teknisnya juga, ada optional yang pro-nya juga kan? Iya, ada optionnya. Ada yang bisa main diafragma, speed segala macam. Yes, itu pokoknya manfaatkan basicnya sama. Apa yang lo punya sekarang. Pokoknya kayak, maksudnya lo bisa explore sendiri dengan apa yang lo punya gitu. Jangan iri-irian sama temen. Temen punya ini. Iri jadi motivasi. Belas. Yes. Setuju banget Kang. Setuju. Iri jadi motivasi. Itu post kita hari ini kan. Iri semua akan indah pada waktunya. Semua indah pada waktunya. Oke, Kang Ais, terima kasih banyak. Hari ini udah ngobrol-ngobrol. Udah main ke Street Talk. Jadi ini aja apa namanya. Jadi ternyata gue itu pernah
ketemu sebelumnya. Kita sempat kerjasama juga ya. Sempat kerjasama di salah satu produk. Boleh disebutin nggak sih? Boleh ya? Ya di Peak Design waktu itu ya Kang ya. Hampir kesini kayaknya Peak Design ya. Amin. Gitu. Itu tembok masih kosong. Masih kosong ya. Saja oke. Cut. Udah keluar. Ya, next Mas. Oke, teman-teman, sampai jumpa di Street Talk episode selanjutnya. Gue Faris pamit undur diri dan Kang Ais pamit undur diri. Thank you Kang Ais. Sampai jumpa di episode di selanjutnya. Bye bye guys. Bye. Kang, thank you Kang.